juga audiensi yang sekarang dilakukan. Baik, ada yang nanti harus saya jawab dan mungkin ada nanti oleh KJPP dan oleh eksekutif tentang domain penyusunan peraturan bupati. Karena peraturan bupati ini adalah domain dari pemerintah daerah. Cuma saya hanya ingin menyampaikan secara umum. Dari 8 pertanyaan ini, pertama ditanyakan tentang dasar hukum penunjukan KJPP Kampianus dan rekan dan KJPP Cocok Warsito dan rekan. Perlu kami jelaskan bahwa sepengetahuan saya bahwa untuk penunjukan satu atau beberapa KJPP ini memang tidak ada dasar hukumnya, ya. Jadi kami sulit untuk menjelaskan apakah kami menunjuk atau sekretariat dewan menunjuk KJPP ini dasar hukumnya seperti apa. Itu memang tidak ada dasar hukumnya. Yang ada dasar hukumnya adalah bahwa pembuatan pergub salah satu syaratnya ya, itu pun syarat yang disampaikan dalam surat edaran Kementerian Dalam Negeri, bahwa untuk membuat peraturan bupati itu salah satu syaratnya harus ada penilaian dari kantor jasa penilai publik KJPP. KJPP mana yang bisa kita hire itu tentu KJPP yang sudah mempunyai sertifikat dari Kementerian Keuangan. Nanti apakah KJPP Kampianus dan rekan ini memang sudah mempunyai standar kompetensi atau tidak, nanti bisa kita tanyakan kepada Kampianusnya atau yang meng-hire KJPP di kompetensinya. Jadi yang nomor satu sudah kami jawab bahwa penunjukan KJPP-nya itu tidak ada dasar hukumnya. Tapi untuk membuat pergub ada persyaratan, yaitu harus ada KJPP yang mempunyai lisensi atau sertifikat Menteri Kementerian Keuangan. Kemudian tentang nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 nanti mungkin dari Kampianusnya sendiri, karena kami DPRD tidak mempunyai satu kapasitas untuk menjelaskan tentang objek ruang lingkup metodologi dan penilaian, kemudian kesesuaian hasil apresial, dasar hukum pelaksanaan apresial yang digunakan, dan tentang bagaimana pola kerja dan cara kerja KJPP itu sendiri dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian tentang peran dan tanggung jawab pemerintah daerah, nanti bagian hukum yang menyampaikan. Kemudian potensi konsekuensi hukum, yaitu kita meminimalisir itu semua, ya. Tentang bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD, tentu pengawasan DPRD ini karena ini menyangkut mengenai internal DPRD, tentu kami lakukan. Inspektorat dan lain sebagainya nanti mungkin dari yang mewakili pemerintah. Langkah korektif yang akan dilaksanakan apabila ditemukan adanya penyimpangan, tentunya setiap langkah-langkah korektif kita laksanakan. Baik, apakah ini langsung saya akan menanyakan kepada Kampianus atau seperti apa? Silakan dari teman-teman aliansi dulu. Silakan. Terima kasih Bapak Ketua DPRD yang baik hati sekali. Terima kasih seluruh pimpinan fraksi yang sudah hadir pada hari ini. Senang sekali rasanya kami dari alamku bisa berkumpul bersama di sini. Dan sejatinya mari kita sama-sama luruskan pandangan bahwa tadi sudah dijelaskan juga oleh pimpinan DPRD, sebagai orang yang mempelajari ideologi Bung Karno, kita bertemu di sini dan juga kita berkumpul di sini tentunya yang paling pertama untuk menghindari exploitation the home. Mudah-mudahan pertemuan hari ini
bisa menjadi awal yang baik. Dan juga kami juga mendapatkan penjelasan dari beberapa pertanyaan. Sebetulnya tadi pertanyaannya mau saya tanyakan, tapi karena sudah dibacakan semua oleh Bapak Ketua DPRD Kabupaten ini kan, jadi nanti mungkin tinggal disampaikan saja. Mungkin yang pertama dari kami ada beberapa kata pengantar yang akan disampaikan. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati semua hadir di ruangan ini, Ketua, ada beberapa poin yang ingin kita bahas yang masuk dari sini, terutama di ada sedikit temuan yang kami rasa ini patut dipertanyakan. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang masuk dalam daftar yang dipublikasi oleh KJPC itu sempat kita pertanyakan. Bahkan nomor KJPC-nya pun kita telepon Pak Barofnya. Meskipun salah satu teman saya sekarang diblokir oleh KJPC gantian. Yang terakhir saya konfirmasi itu yang terakhir itu terkait haji mudik. Nah, haji mudik itu kebetulan rumahnya itu nempel dengan rumah Pak Bupati. Nempel dengan rumah Pak Bupati. Dia memiliki aset di sebelah Jogja. Kalau kita lihat dari paparan dari Kampianus, dari foto itu sudah jelas kan, di foto dari luar. Yang saya pertanyakan, kalau kita mengacu pada SPI yang Bapak bawa itu kan ada 1, 2, 3 input terdengar sudah. Apakah Bapak mengecek atau tidak objek tersebut itu rumah tinggal seperti yang Bapak cantumkan atau dia toko? Karena menurut pertanyaan saya dan kawan-kawan ke Pak Haji Budi itu toko. Itu yang pertama. Yang kedua ada Alenatan. Alenatan dia memiliki aset di sebelah Cahaya Baru dengan Siluwangi, ex Ganesha Operation. Nah, ex Ganesha Operation ini pun sama. Ketika kami tanyakan, tidak pernah ada komunikasi dari KJPC. Haji Budi pun sama, tidak pernah ada komunikasi dari KJPC. Dan ketika kami tanya apakah Ganesha Operation ini merupakan rumah tinggal seperti yang Bapak cantumkan itu, dia menolak, berkata bahwa itu rumah tinggal. Itu toko dengan nilai sewa toko. Kenapa kami menelusuri? Karena kami ini ingin jelas, Pak. Jangan sampai ada data yang dicantumkan tidak sesuai dengan apa realita di lapangan. Yang terakhir, Leoni yang Bapak publikasi juga itu bukan pemilik, dia ada properti. Nah, itu yang kami pertanyakan, Bapak mencantumkan rumah tinggal, tapi apakah Bapak sudah memastikan yang Bapak survei, yang Bapak datangi, yang Bapak foto itu benar-benar rumah tinggal atau bukan? Itu yang pertama. Yang kedua, kami pertanyakan bagaimana Bapak bisa mencantumkan nama dan lokasi, berikut koordinat, nomor handphone tanpa seizin dari pemilik. Karena kalau kita mengacu PDP, perlindungan data pribadi, mungkin ada Pak Kasat yang harusnya Bapak meminta izin terlebih dahulu kepada mereka yang akan dipublikasikan. Karena judul acara waktu kemarin itu sudah jelas, Pak. Expose hasil kepolisian. Makanya salah satu pihak sekarang merasa keberatan karena data pribadinya dicantumkan di depan teman-teman media dan mereka akan melakukan upaya hukum hari ini. Bagaimana ada konsultan jasa penilaian yang bersifat independen, tapi hasil dari penilaian itu merugikan orang. Saya rasa itu kurang pas ya, karena tidak boleh merugikan orang. Itu untuk yang Kampianus. Untuk yang Kota Waskito pun sama. Yang saya pertanyakan kepada ada Kota Waskito ada? Ada Kota Waskito izin dari keluarga sakit. Yang Kota Waskito begini Pak, ada 3 yang dimasukkan oleh Kota Waskito. CV Afar, Cibubur Auto Rental,
dan yang terakhir itu dari Cirebon, Lopare. Apakah ini sengaja atau tidak? Karena ketua ketika kami konfirmasi itu Cibubur dan Ampake dia satu pemilik betul, satu perusahaan. Kami tanya tuh tanggal 29 Maret ya kalau nggak salah ya yang di ekspor itu si NDPP mendatangi Gova dan apa. Lalu besok tanggal 30 dia mendatangi Cibubur Otorenta. Ketika kami konfirmasi itu, apakah benar KJPP ini mendatangi? Dia tidak ternyata. Bapak Abdi selaku pemilik CV Apa dan Cibubur Otorenta mengaku dia tidak pernah menerima tamu dari manapun di rumahnya. Karena Cibubur Otorenta itu anak rumah. Dia tidak pernah menerima tamu di rumahnya. Lalu saya tanyakan, lalu dari mana data ini muncul? Yang Toyota Innova Zenix dengan nilai 14 juta ya, 14 juta. Nah itu pun mereka pertanyakan, karena ketika KJPP datang ke apa, mereka itu tidak pernah mengajukan harga, membicarakan harga untuk Innova Zenix, karena dia tidak punya unitnya. Dia itu tidak punya unitnya, tapi bagaimana ceritanya Stok Waskito bisa memasukkan data itu di laporan eksposnya? Itu yang kami pertanyakan. Dari mana angka itu? Diakui oleh Pak Abdi selaku pemiliknya, dia tidak mempunyai unitnya, dia tidak pernah membicarakan unit tersebut, tidak pernah memberikan harga, tapi di ekspos ada. Lalu independensinya dari mana? Kok asal gitu? Main masukin. Kami undang sebetulnya hari ini Bu. Dari beberapa pemilik rental pun kami undang hadir. Kita mempertanyakan, dan yang kemarin kita perdebatkan pun sebenarnya yang dipakai itu 18 2017 atau 1 2023. Karena setahu kami sudah ada revisi untuk tunjangan perumahan dan transportasi. Revisinya itu sekarang mengacu pada Undang-Undang PP 1 2023. Yang mana jelas dasar perhitungan itu ada 3, rasionalitas, kepatutan, dan kewajaran. Maka wajar, rasional, dan patut tidak ketika Bapak Dandi mobilnya itu tahun 2017, Bapak Kapolres 2001-2022, Pak Bupati 2022, lalu anggota Dewan 2025. Di mana rasionalitasnya? Kan itu yang kita pertanyakan. Nggak mulut Pak, karena alam ini beberapa kali kita turun ke jalan, kita audiensi, kita selalu mempertanyakan, kita juga punya asas Pak. Asas yang kita pakai itu the right thing, the right place Pak. Jangan sampai kita menetapkan, membiarkan sesuatu hal yang menurut kami ngawur, dipaksa diterapkan. Itu kita terapkan di masalah air. Kami demo ke Bandung Pak, sampai kita video dengan Pak Sekda Provinsi. Karena kita merasa air di wilayah sana itu ngaco Pak. Dalam kita sekarang. Beberapa hal Pak sudah kami lakukan. Dan ini upaya kami juga. Kami ingin memastikan bahwa kita tidak anti. Kami sadar bahwa tunjangan ini merupakan hak anggota dewan. Tapi jangan sampai nanti ketika anggota dewan sudah menerima tunjangan, ada pihak-pihak lain yang mempermasalahkan. Malah jadi masalah hukum lebih lanjut Pak. Kita tidak ingin Pak. Kasihan Pak. Makanya kita minta kejelasan dari yang bersangkutan, berarti kalau kita saya tanyakan Pak, nomor yang Bapak cantumkan itu tidak telepon mengaku kepada saya Pak Purba marketing Kampianus, mengaku kepada imam itu Pak Kampianusnya sendiri, dan dia menyatakan kepada kami dia tidak mengetahui ada appraisal yang dilakukan di Kuningan. Itu kami rekam Pak. Dia mengaku tidak mengetahui ada appraisal yang dilakukan di Kuningan. Pada waktu itu beliau sedang ada di Bengkulu. Saya tanya, karena saya pengen kontak Bapak. Saya tanya dong nomor handphonenya. Dia tuh nggak tahu siapa. Kan jadi absurd Pak. Jadi sebenarnya seperti apa? Itu sih Pak poin pertanyaan awal ya dari kami ya. Sebelum nanti kami lebih lanjut, maka pertanyaannya itu dulu Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
kasih sarannya dan pertanyaannya. Karena ini menyangkut mengenai pertanyaan kepada pihak, saya persilahkan untuk memberikan penjelasan kepada Pak Pianus yang diberi tugas oleh pemerintah daerah dalam hal ini Sekretariat Dewan Mas Ekwan dan dalam sebuah kontrak untuk melaksanakan apresial. Saya persilakan kepada Pak Pianus memberikan penjelasan. Terima kasih Pak Ketua, yang saya hormati pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan serta tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Menanggapi dari tadi pertanyaan dari Pak Ambu terkait beberapa pertanyaan yang nanti berhubungan. Poin nomor 2, berdasarkan surat dari Alampu dasar hukum pelaksanaan appraisal yang digunakan dalam penetapan tata keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kuningan. Kalau dasar hukum pelaksanaan appraisal tentu kami ditunjuk selama memberi tugas, dalam hal ini Sekretariat DPRD, untuk melaksanakan kajian tunjangan perumahan DPRD. Terkait prosesnya tentu melalui lembaga resmi dari LPSE yang bisa diakses publik gitu, bisa dicek langsung ya di LPSE tentang apakah ada pekerjaan itu dilakukan sama siapa, di situ jelas lebih. Di situ juga kan ada diterapkan gitu aturan-aturan atau syarat-syarat persyaratan yang mesti dipenuhi sama KJPP kalau untuk melakukan pekerjaan ini gitu. Salah satunya ya harus terdaftar di Kementerian Keuangan gitu. Kebetulan kami terdaftar KJPP Kampianus melalui keputusan Menteri Keuangan RI nomor 339 KM-1/2020 tentang izin usaha kantor jasa penilai publik gitu. Jadi kami telah terdaftar dengan persyaratan yang dipenuhi, kita laksanakan sampai akhirnya kita berkontrak gitu. Berkontrak antara sekretariat sama KJPP gitu. Saya sendiri di KJPP Kampianus selaku tenaga ahli Pak, tenaga ahli pelaksana inspeksi gitu, yang tertuang di Komisi Profil juga gitu mengenai register nilainya berapa segala macamnya gitu. Terus mengenai berarti lanjut tadi ke objek ruang lingkup metodologi dan standar penilaian yang digunakan dalam appraisal. Itu berhubungannya sama yang tadi ditanyakan, mungkin lebih ke poin 3 gitu. Secara garis besar bahwa kita dalam melakukan pendataan atau survei atau inspeksi dan sejenisnya, pasti kita melakukan cross check Pak. Apakah lewat telepon, apakah lewat langsung ke data yang kita survei, apakah lewat telepon informasinya gitu. Kebetulan kita kemarin memang kita di objek kajian itu yang kita
fokuskan di Jalan RT Marta Dinata sampai Jalan Siliwangi gitu. Makanya mungkin Bapak tadi dapat data-data yang tadi gitu. Ada yang Jalan Siliwangi, ada yang Jalan RT Marta Dinata gitu. Dari semua data gitu yang kita dikumpulkan Pak. Apakah nanti dipakai datanya? Belum tentu Pak. Kan kita harus proses juga Pak. Nggak bisa langsung kita main cantumkan gitu. Cuma kita pasang dulu Pak, satu persatu tuh data itu. Kita analisa lah gitu. Analisa data-data tersebut gitu. Peruntukannya apa di Jalan Siliwangi dalam regulasi yang berlaku di Perda Kabupaten Kuningan. Kalau di Jalan Siliwangi, Jalan RT Marta Dinata itu peruntukannya untuk kawasan permukiman perkotaan Pak. Berarti boleh dibangun rumah. Kalau untuk regulasi Pak. Berarti kan kita kalau untuk menentukan nilai juga kan harus memperhatikan aturannya juga gitu Pak. Gitu. Kalau misalnya regulasinya untuk jalur hijau, apakah bisa dibangun rumah? Tentu tidak bisa gitu. Kita juga ngecek juga Pak, gitu. Cross check juga, apakah di jalan itu peruntukannya untuk apa, gitu. Setelah kita dapatkan data sewa, data jual, gitu. Baru kita pilih Pak. Nggak langsung menentukan. Wah yang ini, gitu. Kita pilih Pak. Kita analisa, kita proses juga gitu. Nanti saya menanyakan ke informasinya ke nomor teleponnya di plan itu dengan siapa, luas tanahnya berapa, bangunannya berapa, bangunannya tahun berapa gitu. Lalu kita analisa gitu, menggunakan metodologi yang kita punya berdasarkan kode etik penilai Indonesia dan standar penilai Indonesia. Dari data-data tersebut yang kita kaji gitu, baik dari nilai tanahnya, dari bangunannya gitu, kita kaji, baru kita terapkan ke yang dipilih itu. Ada beberapa memang yang kita pilih di Jalan Siliwangi gitu, yang peruntukannya untuk permukiman perkotaan tadi gitu. Dari yang saya dapatkan di Siliwangi itu rata-rata harga tanahnya itu sekitar 8 juta sampai 8 juta setengah per meter gitu, per meter persegi gitu. Untuk sewanya bervariasi, tentu bervariasi. Untuk sewanya ada yang buat tanahnya sekian, sewanya berapa. Itu dari segi data Pak. Menyambung ke ini masih di lingkup data terkait dengan apa tadi adanya undang-undang terkait informasi pribadi atau gimana? Kalau menurut pemahaman kami gitu Pak, kalau misalnya nomor yang sudah dicantumkan di ruang publik, berarti itu bisa diakses sama publik gitu Pak. Apakah nomor telepon itu di plan dipublikasikan Pak? Berarti kan bisa dikonsumsi untuk umum Pak. Kita bisa menelepon, kita bisa mengakses informasinya gitu Pak. Begitu Pak kalau untuk terkait itu gitu. Terus mengenai terkait objek yang kita kaji. Objek yang kita kaji adalah kan kita juga pertama kita merumuskan masalah dulu Pak, bahwa kita melihat
kerja dari pemberi tugas bahwa ini pekerjaan ini untuk memperoleh estimasi atau besaran tunjangan perumahan untuk pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kuningan. Setelah memperoleh kerangka acuan kerja, kita pelajari, baru kita masuk ke dasar-dasar hukum yang berkaitan Pak dengan tunjangan perumahan ini. Salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023. Di pasal 9 Pak, ayat 3 disebutkan selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat 1, pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa poin A rumah negara dan perlengkapannya, poin B kendaraan perorangan dinas, dan poin C belanja rumah tangga. Poin nomor 3 juga, ayat 3, selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa rumah negara dan perlengkapannya, dan B tunjangan transportasi. Oke, kita lanjut. Pasal 15 masih di PP nomor 1 tahun 2023. Disebutkan di ayat 1, dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan perorangan dinas bagi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi. Di ayat 2-nya untuk anggota sama juga dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan. Lanjut ke ayat 3. Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah atau janji. Tiap bulan per bulan berarti kita mencari sewa per bulan untuk menyesuaikan dengan aturan, merujuk pada peraturan. Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan tunjangan transportasi bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 3 diberikan dalam bentuk uang Pak dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah atau janji. Pasal 17 nyambung ke yang tadi, besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga tempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 17
kita terapkan di standar harga setempat yang berlaku. Ini yang berkesesuaian yang kita peroleh, yang termasuk tadi yang data-data yang kita peroleh, data-data tanah, data-data bangunan. Soalnya ini Pak, standar harga setempat gitu. Otomatis kita mengkaji standar harga setempat, berarti di daerah yang kita kaji lah objeknya gitu. Standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan. Artinya bahwa rumah negara ini sudah diatur Pak, tanah dan bangunannya. Untuk luas lahan rumah negara diatur di Permendagri nomor 7 tahun 2006. Bagaimana telah diubah peraturan yang terbaru, memang di Permen nomor 7 ini 2006 ini kita ada lampiran yang memang spesifik mengatur tentang luas tanah dan luas bangunan gitu. Kalau di perubahan permen ini tidak diatur Pak, itu hanya menerangkan tentang transportasi. Di lampiran Permendagri disebutkan bahwa rumah jabatan untuk ketua DPRD kabupaten atau kota dengan ukuran maksimal 300, luas bangunan 300 dan luas tanah 750. Untuk wakil ketua luas bangunan 250 dan luas tanah 500. Untuk anggota luas bangunan 150 dan luas tanahnya 350. Oke, setelah kita dapatkan data-data ini gitu, apakah kita langsung terapkan dengan kondisi ini? Nggak semerta-merta kita Pak langsung terapkan dengan peraturan ini. Untuk ketua misalnya, luas bangunan 300, luas tanah 750. Apakah di lokasi kajian kita yang kita teliti, apakah ada nggak luas tanah dan luas bangunan yang maksimal segini gitu Pak? Belum tentu kita terapkan ini luas tanah 750 dan luas bangunan 300 gitu. Apakah sesuai data yang ada ternyata yang paling besar itu cuma 500? Apa boleh berkata Pak? Ini kan sesuai dengan riset kita gitu. Nggak bisa kita menerapkan langsung ke 750. Nanti kan berarti kita melakukannya tanpa sesuai fakta di lapangan gitu Pak. Jadi nggak serta-merta kita terapkan sesuai dengan peraturan. Kita tetap mengkaji dulu di pasalnya apakah ada di lapangan, kondisi lapangan segala macamnya, baru kita kasih kesimpulan. Untuk memperoleh tanah, tadi sudah saya kasih gambaran bahwa di sana itu sekitar 8 juta sampai 8 juta setengah. Mungkin Bapak-bapak boleh cross-check juga gitu, apakah benar atau enggak gitu. Terus ya, kebetulan saya punya rumah di Sidoarjo Pak, punya toko di Sidoarjo. Kalau menurut saya Pak, kalau acuan ya Sidoarjo terlalu kecil. Kita punya toko aja yang hanya 60 meter persegi itu 100 juta per tahun. Yang sekarang dipakai oleh di kopi dan di 100 juta per tahun. Pak Ade juga kebetulan orang Cigembang, dia punya objek yang dijual di sana harganya panas. Kalau mengacu ke jalan Sidoarjo, kalau yang makan juga saya rasa sama. Terakhir kita tanya harga yang itu di
angka 250 juta per tahun. Dan manage operation. Tapi khususnya itu kebanyakan yang dicari ini harga sewa rumah atau harga sewa toko. Karena rumah dari toko di Siliwangi itu mempunyai rate yang berbeda. Nilai pasar itu berbeda. Rumah saya barangkali dewan-dewan di sini di Siliwangi Pak, kita menjual di atas 20.000. Barangkali yang beli bisa hubungi saya. Itu besar yang untuk sewa itu 500 rumah. Tadi dari yang kemarin baru terjual di Jalan Siliwangi itu di angka 15.000. Dibeli oleh toko macan hari ini. Jadi kalau kita bicara standar, saya rasa kalau di tanah itu kadang uangnya ada, tanahnya nggak ada. Tanahnya ada, uangnya juga. Dan harganya susah untuk dilihat. Kalau di Siliwangi dia pasti tinggi, Pak. Dia pasti tinggi. Makanya yang saya tanyakan, Pak, kalau kita bicara apple to apple, apakah setara Bapak mencari objek yang dia hanya dijual? Kalau kita lihat yang di sebelah Jogja, kalau kami waktu kami tanyakan, dia hanya dijual, dia nggak dihebat, dia dijual. Kalau yang di Indonesia Operation itu memang dia disewa, tapi ya dua-duanya toko. Makanya yang ternyata itu Pak, kenapa tidak mencari rumah sewa agar tidak ada indikasi penggelembungan atau lain-lain. Oh, rumah sewa di Siliwangi banyak. Ada. Kenapa tidak mencantumkan itu untuk rumah sewa? Malah Bapak menunjukkan yang 3 tadi, yang di Renat tadi atas sebelah Jogja, yang di Siliwangi Indonesia Operation, yang existingnya memang dari awal pun itu bukan rumah. Kalau Bapak cek, ada playernya ambil pantai. Rumah ini dijual, rumah toko. Ya kan? Kalau di Indonesia Operation jelas tuh bangunan ini disewakan. Dan itu dari awal dia emang bentuk toko. Karena tidak ada tidak pernah ditempati di situ. Kalau dulu rumah, itu rumah Pak, rumah dibeli, dibangun dijadikan toko besar. Itu. Jadi yang kita pertanyakan itu Pak. Tahu kami Pak, SPI pun kan harus repot-repot ya. Konversinya repot-repot. Ketika Bapak mencari nilai sewa untuk rumah tinggal, ya sebaiknya pembandingnya nilai sewa juga rumah tinggal gitu. Bukan toko dijual yang ditaksir harga pasarnya. Itu ya Pak. Mungkin kalau ya kami ini kan kurang pemahaman Pak. Makanya kami menanyakan ya kami kurang pemahaman. Karena yang tadi Bapak bicara Pak, asas rasionalitas, kepatutan dan kewajaran. Kalau kita lihat SM Mendagri Pak yang ditandatangani 19 Januari 2026 Pak, dia harus ada uji publik. Jadi nanti hasil ini uji publik dan tidak boleh lagi ada desakan penolakan apapun. Kalau terjadi penolakan di masyarakat sesuai SM Mendagri tersebut Pak, itu harus dievaluasi. Lalu kapan Dewan memiliki tunjangan yang ini sudah tertahan Pak? Ini sudah tertahan lama. Bang pun memang lupa. Ini kenapa tidak dibuat simpel? Kalau Bapak carikan rumah sewa, lalu masukkan tuh dalam explore operation yang Bapak lakukan. Jangan memasukkan yang nyatanya emang hari ini dia dijual. Saya entah Bapak yang keliru atau entah Haji Udin yang keliru. Tapi ketika kami tanya ke Haji Udin dan anaknya, apakah dalam 1-2 bulan ini ada yang telepon atau tidak dari KJPP atau datang seminimal berpon, mereka berdua menyatakan tidak ada. Dari mana nilai sewa itu Bapak dapatkan? Kalau mereka tidak dikonfirmasi. Dan itu Pak, kita nggak main-main Pak, kita video pernyataan mereka, kita munculkan di medsos kita Pak. Itu langkah kami bahwa kami ini tidak main-main Pak. Semua pernyataan yang keluar itu harus bisa dipertanggungjawabkan, termasuk dari pihak pemilik aset. Makanya kami kunci pernyataan mereka, kami video, kami tayangkan. Kan itu Pak.
Dan sekarang mereka keberatan akan menempuh jalur hukum, apapun yang akan dilakukan mereka itu sama mereka. Tapi yang kita tanyakan, apakah Bapak melakukan konfirmasi atau tidak? Karena pengakuan dari pemilik aset dalam 2 bulan terakhir tidak pernah ada satupun yang menanyakan aset tersebut baik datang atau lewat telepon. Itu kita tanyakan secara spesifik. Itu yang sebelum ke yang lain, karena tadi memang belum terjawab ini. Tadi pertanyaannya, apakah ada konfirmasi dari pihak KJPP ke yang bersangkutan? Karena terus terang saya juga merasa terganggu. Ada video yang seolah-olah yang bersangkutan ini tidak dikonfirmasi. Ya, betul ya. Nah, makanya ini harus dijawab oleh KJPP. Ya. Saya mewanti-wanti sejak awal bahwa apa yang kita lakukan itu jangan menjadi persoalan. Dan itu kami menanyakan kepada KJPP itu pola kerjanya seperti apa, karena ada pihak yang tidak menerima bahwa dia itu kedatangan atau ada konfirmasi dari KJPP. Silakan KJPP. Baik Pak, untuk menjawab pertanyaan tadi yang terkait dengan ini. Jadi kalau KJPP itu memang kita tidak mungkin mengatasnamakan KJPP untuk mencari informasi gitu Pak. Saya mungkin saya jadi dari mana ingin menanyakan apakah luasannya berapa, dijual berapa. Kalau yang tadi tidak pernah didatangi, tidak pernah ditelepon, kita pun sudah sempat Pak berkomunikasi dengan beliau. Baik, boleh Pak, boleh ada perwakilan di sini. Betul, kebetulan saya PH-nya Pak Ujin, Pak Hadi, yang bersangkutan anaknya ada hadir di sini. Coba Kang Heri sebelah sini. Yang bersangkutan sudah hadir di sini. Silakan Bapak sebagai yang bersangkutan pemilik sudah hadir walaupun juga anak. Hari ini saya hadirkan, kebetulan saya PH-nya, saya terang-terang. Silakan jelaskan semuanya. Ada orangnya. Oh ya, ya terkait dengan data yang atas nama Hadi, memang sudah kita konfirmasi Pak. Lewat siapa? Jelaskan dulu Pak. Lewat Dia Hadinya sendiri. langsung. Ada risalahnya Pak. Apa? Kita nggak mungkin sembarangan juga. Dia kan kesini dikenai sama para wakil kita yang hari ini sangat ganteng dan cantik. Barangkali ini informasi kan, saya bilang ini informasi pribadi saya, berarti kan boleh ini Informasi Bapak. Ada rekam jejaknya nggak? ada kan jejaknya. Nah, iya itu. Boleh sampaikan. Silakan sampaikan. Sini. Coba Ada. Ini yang berhaknya ada. Ini yang bersangkutan apa ya pemiliknya? Oh ya. Boleh saya bacakan ya? Ini setting 1 tanggal 6 Juni, betul ya?
ada pertanyaan dari Bapak ya. Di sini ada komunikasi. Assalamualaikum, punten Abdi Sarang Didi dari Cirebon. Mau nanyain rumah yang di Kuningan. Kalau rencana sih mau buka toko sepatu. Dikontrakan atau dijual ya? Dijawab, Waalaikumsalam. Pak, toko mau dijual. Kemudian telepon, harga masih bisa nego Pak Dedi. Siapa Haji? Kemudian Senin 8 Juni ya. Assalamualaikum Pak Dedi, gak dilihat dulu tokonya. Waalaikumsalam Pak Haji. Insya Allah nanti kalau ada arah ke Kuningan segera mampir. Ya ditunggu. Dalam percakapan ini itu tidak jelas untuk apa. Tujuannya untuk apa? Hanya untuk toko sepatu gitu. Sementara yang real apa untuk apa? Saya mendapatkan informasi kan bisa. Pak, yang namanya toko itu ada nilai bisnis. Ya, tentu nilainya berbeda. Ini nilainya berbeda. Betul kan Pak? Ada adjustment dan terakhir ketika itu nilai bisnis. Berapa persen adjustmentnya Pak? Kalau bisnis itu minimal 50% Pak. Sekarang kalau tunjangan DPRD itu 24 juta, kita adjustment ke nilai bisnisnya berapa Pak? Oke gini aja, yang Bapak tampilkan di data Excel itu, saya tanya, ada nggak data yang manipulatif? Kalau ada tidak yang manipulatif? Satu aja data. Tidak ada, yakin tidak ada. Kalau saya bisa menunjukkan satu yang manipulatif gimana Pak? Di sini ada bangsa, Presiden. Boleh saya laporkan? Oke, Bapak buka. Jarak dari Ganesh X Ganesh Operation ke nilai objek penilaian berapa Pak? Maksudnya gimana? Di sini, ini data yang Bapak sampaikan kan? Ya, di sini ada jarak dari objek yang dinilai ke objek pembanding. Ganesha Operation X Ganesha Operation yang di Jalan Siliwangi ke sini berapa kilometer Pak? Bapak sebutkan di sini. Saya sebutkan Pak. Saya sebutkan kurang lebih 1,5 km. Di sini silakan semua cek, buka Google Maps dari X Ganesha Operation ke sini berapa kilo? Itu lebih dari 5 kilo Pak. Kalau Bapak menyebutkan tidak ada data yang manipulatif, ini udah manipulatif. Dengan Bapak menyebutkan ruko sebagai rumah huni saja itu udah manipulatif. Sebelum menjawab lebih lanjut, saya hanya mengingatkan Pak. Kita dari tadi diam Pak, Bapak mau ngomong apapun silakan. Bapak Saya tanya, karena berkompeten. enggak, gini, saya tanya Pak. Yang ruko Ganesha Operation berapa mau disewa? Saya tanya. Oke, yang di Cijoho, yang satunya yang selain pemilihan unit, yang satunya kan ada 3 objek pembanding Pak. Alena, yang Leoni berapa Pak? Jadi gini, Enggak, saya nanya aja klarifikasi data berapa yang berkata. terkait dengan kita ini saya belum selesaikan sampai akhir. Saya nanya yang Cijoho, yang satunya yang atas nama Leoni berapa nilai sewanya? Karena kalau muter-muter di situ Pak, ini nggak akan selesai-selesai. Bapak mau muter-muter kemana juga akan selesai. Karena dari awal juga Bapak menentukan objek yang dinilai itu gedung DPRD. Memang Bapak mau kontrakin gedung DPRD? Gedung DPRD Pak, objek utama yang dinilai. Bapak mau kontrakin gedung DPRD? Besok saya pelang di depan. Gedung ini dikontrakan. Logikanya di mana Pak? Bapak itu bukan ya Pak ya? Saya yakin yang namanya KJP Kampianus itu profesional. Karena sudah terdaftar ini itu. Tapi untuk menentukan objek yang dinilai saja di gedung DPRD ini rumah tinggal Pak. Saya tanya, ini rumah tinggal? Saya tanya Bapak ini rumah tinggal bukan? Kenapa jadi Bapak objeknya di sini? Siapa yang menentukan objeknya di sini Pak? Lihat koordinatnya Pak. Lihat koordinat objek yang dinilai. Itu kan pemberi tugasnya Pak. Ini objek yang dinilai Pak. Perbandingannya objek utama dibandingkan dengan 3 objek pembanding. Itu kan? Objek utamanya apa yang Bapak nilai? Enggak gini aja lah. Kalau Bapak udah pernah baca standar penilaian Indonesia Pak, saya baca.
Ini Bapak dari permasalahan keterbandingan tuh, sekarang rumah huni Bapak bandingkan dengan ruko, itu udah tidak apple to apple Pak. Gimana caranya Bapak mau menilai rumah huni, objek yang dibandingkannya ruko itu udah jelas berbeda Pak. Gitu. Coba, makanya tadi saya bilang Pak, dari data ini hal kecil aja, ada tidak yang manipulatif? Bapak jarak aja udah manipulatif Pak. Coba sekarang kalau untuk pembuktian, coba buka Google Maps. Google Maps tolong buka. Dari ruko Haji Udin, ruko Leoni, ruko yang Ganesha Operation, coba tarik ke sini berapa kilo? Sedangkan jarak juga kan menentukan Pak. Betul Pak? Jadi salah satu variabel jarak. Semakin dekat dengan objek yang dinilai. Ya kan Pak? Itu penilaian Pak. Oke. Beda Pak sama kajian. Oke. Betul. Nah sekarang yang saya tanyakan, kenapa ruko yang Bapak nilai jadi objek pembanding? Jadi gini Pak, bukan ruko atau yang kita jadikan data. Apakah data itu ada Pak? Ada. Kita kaji betul, kita kaji. Ini ada penyesuaiannya Pak. Betul, Pak. Di Kuningan ini, Itu kan itu pemukiman perkotaan Pak, regulasinya Pak. Bapak tahu nggak itu di Jalan Siliwangi regulasinya? Untuk apa RT RW-nya? RT RW kita belum jadi Pak. Enggak, yang tahu. RT RW kita belum jadi Pak. Jangan bicara RT RW. Semua anggota DPRD di sini tahu RT RW kita belum jadi. Peruntukannya untuk tata ruangnya gitu Pak. Iya, RT RW kita belum jadi Pak. Itu ada di peraturannya itu bahwa Tanya Pak sama Pak Ketua DPRD Pak, RT RW kita sudah jadi belum Pak? Belum. Tapi gini lah, saya tengahin ya. Ini bukan forum pengadilan ya, cuma konfirmasi dan klarifikasi saja. Tadi ada pertanyaan, apakah KJPP ini dalam menentukan sesuatu hal itu kan absolut atau tidak dalam satu sampel? Tidak, jadi diperlukan kajian. Kemudian apakah KJPP ini dalam mendatangi objek itu betul-betul ada komunikasi atau tidak? Yang disinyalir sekarang ini yang menjadi opini, dan saya pun sempat marah juga dengan KJPP bahwa kok ini ada objek yang didatangi tapi tidak mengakui. Ya itu ya tadi ya. Nah, ternyata tadi sudah dijelaskan bahwa KJPP itu menanyakan sesuatu itu tidak serta-merta mengakui bahwa pihaknya itu adalah pihak dari KJPP. Tapi komunikasi ada. Nah saya senang juga ini bahwa ada ternyata komunikasi antara KJPP dengan objek. Hanya tidak terus terang. Si KJPP ini saya dari KJPP, tapi proses komunikasi itu ada, itu satu hal ya. Kemudian apakah yang dijadikan objek kajian ini hanya satu sampel atau ada beberapa sampel, Pak Kampianus? ya beberapa sampel Pak, dari mulai tanah kosong, rumah tinggal, banyak. Nah, kenapa yang dipublish ke rekan-rekan kemarin media yang itu Pak? Itu belum seutuhnya Pak. Pak, udah bilang dong, itu udah selesai. Iya, itu asal Pak, belum seutuhnya Pak. Nah, berarti Bapak tidak menyampaikan informasi dengan utuh dong? Ada yang ditutup-tutupi dong? Saya berhak menyampaikan informasi hanya kepada Ini uang rakyat Pak. karena saya juga ada kode etik. Oke, ada kode etik. Betul. Gini. Saya sedikit mencoba memahami semuanya. Berbicara tentang ekspos yang Pak sampaikan, ekspos itu berarti kan ekspos hasil ya, itu ekspos hasil dari 3 sampling yang ada di ekspos hasil itu. Ada yang rumah tidak yang itu? Tidak ada. Ada yang rumah tidak? Tidak. Oke. Saya tidak banyak mempelajari Pak, tidak seperti Bapak yang bekerja memang di bidang penilaian. Tetapi ada prinsip-prinsip yang saya coba pelajari bahwa di sana ada yang namanya comparable properties Pak. Bapak pasti lebih paham lah apa comparable properties. Di mana untuk menentukan sebuah nilai harus dipakai pembanding yang sama, properti yang sama lah. Tidak ada begitu. Nah ini saya ingin mempertanyakan Pak, tolong ajari kami, barangkali kami yang salah. Boleh tidak ketika kita akan menentukan nilai sewa sebuah rumah, kita mensurvei toko atau mensurvei luas lahan yang sama dalam bentuk di dalam mall misalnya, bisa tidak? Seperti itu. Itu pertanyaan sederhana saya. Nah selanjutnya yang ingin ditanyakan itu oleh kawan-kawan, ini saya persingkat dan saya permudah. Saya mencoba memahami apa yang disampaikan oleh Pak siapa Pak? Bukan?
Pak Dedi. Apa yang disampaikan oleh Pak Dedi mengenai RT/RW tadi Pak. Di sana tadi karena di awal saya sudah menjadi sebuah catatan saya bahwa Pak Dedi menyampaikan bahwa peruntukan daerah Siliwangi itu adalah pemukiman dan permukiman perkotaan ya Pak. Itu peruntukan di sana Pak, di Jalan Siliwangi Pak. Karena hari ini existingnya adalah pertokoan, kebanyakan tidak, nyaris jarang ada perumahan di sana. Ini saya jadi mau bertanya juga kenapa diizinkan kalau peruntukannya ke sana kan akhirnya begitu. Ini juga jadi apa, jangan sampai apa niat baik kami Pak di sini. Kami memahami, kami ucapkan terima kasih kepada anggota DPRD yang hadir hari ini. Anggota DPRD di sini hanya penerima manfaat. Ada eksekutif tentunya di sini yang menentukan. Bapak ditunjuk tidak oleh ketua DPRD, tapi oleh sekretariat DPRD itu. Pak, ada PPK tentunya, ada nilai anggaran, ada KK yang tadi Bapak sampaikan. Nah, oleh karena itu kami bersama kawan-kawan yang memang fokus di permasalahan di Kuningan ini, kemarin atau di dari mulai 2 bulan ke belakang bahkan 3 bulan sudah membicarakan terkait tunjangan ini. Makanya ketika muncul KJPP kami senang Pak, tetapi begitu muncul penjelasan yang menurut kami tidak rasional, nah inilah yang menjadi mulai bahan perdebatan. Kalau tadi Pak Jul menyampaikan alhamdulillah sudah ada ternyata komunikasi yang jelas menurut kami itu ketika Pak Dedi dengan Pak Haji Udin itu menyampaikan Pak berapa harga sewa di sana. Itu maksud saya, tercantum di sana angkanya. Nah, saya nggak tahu apakah boleh ada metode lain ketika Bapak nanyain. Nah, saya nanya, Ima harga Kimia Farma berapa mas sewanya? Ima nggak jawab. Ah, udah saya bikin sendiri aja karena tetangganya segitu, saya buat segitu. Kan nggak begitu mas. Karena berbicara harga di daerah perkotaan itu biasanya orang tidak berbicara harga rata-rata tadi yang disampaikan. Jadi kebetulan kawan saya ini punya beberapa bidang tanah dan pertokoan di Siliwangi, jadi agak sedikit paham lah terkait permasalahan harga itu sih Pak. Kalau saya atau kami kira teman-teman mempertanyakan terkait itu pola dan strateginya. Termasuk tadi Pak saya sedikit menyampaikan, mohon maaf kalau salah, nanti ada Pak Kasat Reskrim dari tinjauan hukumnya seperti apa terkait perlindungan data pribadi Pak. Kalau Pak Haji Udin menyampaikan, di sini juga ada lawyernya. Kalau Pak Haji Udin menyampaikan nomornya di plang yang dia simpan Pak, untuk kepentingan jual beli, orang yang kontaknya pasti untuk kepentingan jual beli. Ketika Bapak cantumkan tanpa izin di sini di expose bersama para wartawan yang akhirnya kok mengganggu ketertiban pribadinya Pak Haji Udin, betul ya. Akhirnya banyak orang yang pasien telepon Pak Haji Udin, Pak Haji itu kumaha sebenarnya. Padahal dia mencantumkan nomor itu untuk jual beli, bukan menerima konfirmasi berapa kenapa benar itu yang datang. Ini gimana Pak Haji Udin? Pak Haji Udin memang mesti datang. Pasti itu pertanyaan-pertanyaan itu ke Pak Haji juga muncul karena Pak Haji Udin itu kebetulan bukan orang biasa-biasa saja, tapi orang yang memang cukup dikenal banyak orang juga gitu loh Pak. Itu sih secara singkatnya. Jadi saya harap pertanyaannya juga jawabannya juga tidak terlalu melebar. Itu Pak. Begitu. Mungkin tadi Bapak bilangnya Pak bahwa objek penilaian itu kan gedung DPRD sebagai yang kasih tugas ya Pak. Betul kan? Tapi di sini mungkin kita juga akan bertanya, kalau memang objek yang ngasih tugas di gedung DPRD, di sini luas bangunan apa segala macam itu disatukan Pak sebagai sebuah standar dengan data pembanding. Kedua, tadi saya fokus lagi, ada tidak data yang seolah manipulatif itu? Bapak bilang tidak ada. Dari jarak saja itu adalah tidak sesuai. Betul kan Pak? Kedua, Bapak konfirmasi bangunan Pak Haji Udin dibangun tahun berapa dapat dan siapa tahun 2016 dibangun. Informasi itu. Ini data-data kecil Pak, hal-hal kecil, item-item kecil. Gitu kan? Meskipun oke lah, ini tidak berpengaruh gitu ke apapun. Tapi ini disampaikan ke publik. Bangunan itu dibangun tahun 2020, Bapak sampaikan 2016 itu kebohongan publik Pak. Gitu loh, maksud saya. Tolonglah kita ini lagi memperjuangkan juga buat bapak-bapak dan ibu-ibu anggota dewan ini yang sudah lama tunjangannya nggak cair Pak, karena permasalahan ini. Gitu loh. Sekarang kalau misalkan gedung DPRD ini bukan dijadikan objek penilaian oleh Bapak, kenapa harus menjadi pembandingnya ini Pak? 500 meter persegi, 300 meter persegi luas bangunan. Berarti kan Bapak menilai gedung ini dengan membandingkan dengan yang lain. Itu kan Pak? Objek penilaian. Ini objek loh. Gitu.
Terus itu yang jarak, yang realnya ada yang ngecek nggak tadi di Google Maps? Tolong minta dicek garis X garis operation mau tarik lurus mau mengikuti jalan ke sini berapa kilo? Kita cross check aja langsung Google Maps. Ini hal-hal kecil Pak, maksud saya gitu loh. Jangan sampai hal-hal kecil aja bawa sembarangan. Baik, sebelum menjawab, saya ingin menjelaskan dulu ya. Atau masih ada yang mau disampaikan lagi? Berapa itu? 4,2 kilo. Hilangnya berapa kilo Pak? Dari rumah yang Haji Udin ke sini Bapak, jarak berapa? 290 meter yang dicantumkan, yang diekspos ke publik 290 meter. Kita cek aslinya berapa? 2,5 kilometer. Ini hal-hal kecil. Hal-hal kecil yang ditampilkan ke publik, yang direkam oleh wartawan, oleh rekan-rekan media, dan disampaikan lagi ke masyarakat. Kalau ternyata informasi sekecil ini aja Bapak keliru, salah. Gimana yang besarnya Pak? Ya, baik. Jadi karena ini sudah menyangkut mengenai metodologi, ya, saya kira tidak akan nyambung antara pemikiran atau metodologi yang dimiliki oleh KJPP dan kita semua, ya. Maka tentunya apa yang sudah dilakukan oleh KJPP dalam bentuk dokumen kajian itu saya kira sudah dituangkan. Hanya barangkali kajian dan metodologi ini tidak bisa, ya sepengetahuan saya, tidak bisa diekspos ya ke publik karena ini menyangkut mengenai kode etik daripada KJPP. Saya kira itu. Jadi tidak semua metodologi yang telah dilakukan atau kajian yang sudah dilakukan oleh KJPP ini bisa kita ekspos ke ruang publik karena itu ada kode etiknya. Mungkin nanti bisa disampaikan tentang apakah memang diperbolehkan tidak. Tapi yang jelas bahwa apa yang sudah menjadikan kajian KJPP ini tentu akan diproses oleh lembaga yang lain, termasuk juga Biro Hukum Provinsi dan Kabag Hukum dari Kabupaten. Apakah sudah memenuhi standar atau tidak? Tadi ada upaya hukum yang lain, misalnya kita kan juga tidak bisa berasumsi apakah ini pelanggaran hukum atau tidak, ya. Kita tidak bisa berasumsi. Tapi kalau misalnya ada pihak yang kurang sependapat menurut pemikirannya masing-masing, itu silakan. Karena kita juga tidak pernah menghalangi tentang ruang demokrasi yang disampaikan. Ya, saya kira itu. Atau dari KJPP mau menyampaikan lagi? Nah, paling ada tambahan Pak. Jadi kalau dari kami selaku lembaga penilai publik, apa yang sudah kami kerjakan melalui metode kami, pasti ada pertanggungjawaban hukumnya Pak. Ada lembaga resmi yang memang ditunjuk untuk bisa memeriksa kami Pak. Baik itu dari segi metodologi atau apapun itu, pasti kita pertanggungjawabkan Pak. Gitu. Untuk hasil kajian yang kita keluarkan, jadi bukan penentu kebijakan Pak, bukan sebagai pengambil kebijakan Pak. Kita cuma mengkaji, memberikan opini bahwa berdasarkan dengan keilmuan kami sebagai penilai publik dengan dasar-dasar dan pendekatan segala macamnya, ini hasilnya gitu. Terkait dengan adanya apakah ini ada kekeliruan atau apa, mungkin ada pihak yang lebih berhak yang bisa menemukan itu gitu. Ini metodenya salah, ini metodenya mungkin yang lebih paham lah, yang memang berkompetensi di bidang itu gitu. Maaf Pak, untuk metodenya sendiri pakai metode apa Pak? BIM atau MIT? BIM. Iya. Mungkin itu saja. Sebentar Pak, saya mau nanya satu pertanyaan yang sangat sederhana.
Bapak mengambil contoh dari beberapa toko dari chattingan pribadi juga yang walaupun isi chatnya hanya ini sewa untuk toko sepatu. Saya mau tanya pertanyaan yang sangat sederhana. Menurut Bapak sebagai tim KJPP, apakah dari tadi sampel-sampel yang diambil itu sudah cukup apple to apple untuk menentukan jumlah tunjangan perumahan? Itu aja. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa data-data itu nggak semerta-merta kita ambil gitu. Jadi ada beberapa yang dipilah gitu, apakah yang ini menyesuaikan dengan lokasi misalnya, bisa jadi tidak gitu. Apakah misalnya Pak Yudin datanya kita pakai, bisa jadi enggak gitu. Itu Pak, ada beberapa memang kita analisa lah, kita kaji bahwa ini yang benar-benar kita pakai untuk objek penelitian kajian. Yang dipublis kemarin dengan rekan-rekan wartawan itu tidak dipakai. Dipakai. Oh dipakai, berarti itu yang dipakai, hanya 3 itu. Ya, maksudnya begini, pertanyaan kawan saya itu yang dipakai itu yang akan dipakai itu 3 besar yang hari ini dipublish dari kawan-kawan atau di luar itu? Termasuk itu. Termasuk itu. Iya. Berarti bisa jadi dari yang tidak yang 3 itu. Semuanya termasuk itu. Enggak, maksud saya ini kan dari 100 data nih. Total pembandingnya ada berapa Pak? Nah, itu maksud saya dari total pembanding ada 100, misalnya ada 100 yang Bapak survei. Nah, Bapak kan sampaikan 3 ekspos itu, 3 yang dicantumkan di ekspos. Nah, kita juga kan tidak akan bertanya kenapa yang dicantumkan 3, karena kan itu adalah bagian dari metodologi. Kalau yang tadi Pak Ketua Dewan sampaikan, saya memahami pernyataan Pak Ketua Dewan itu bukan menganggap bahwa memastikan bahwa kami ini tidak paham tentang metodologi itu. Jadi kalau mau menyampaikan juga ngobrol juga nggak nyambung gitu. Itulah intinya pernyataan Ketua Dewan. Cuman kami hanya berbicara dari sisi logika. Kenapa tadi berbicara jarak? Jarak itu tidak usah pakai metodologi Pak. Mau diukur pakai meteran yang ukuran 10 meter, mungkin bisa jumpai berapa kali kita ke sana. Atau kita pakai ukuran untuk aspal, pakai penggaris yang 30 cm, itu boleh masih segitu gitu loh. Tidak perlu metodologi kalau untuk mengukur jarak gitu loh. Itu sih sebenarnya dari saya. Saya ingin menyampaikan apa yang tadi disampaikan Ima, bahwa dari 3 pesan itu kan biasanya kalau yang disampaikan itu yang kemungkinan kecenderungan akan dipakai, biasanya begitu yang kami pahami, barangkali saya salah begitu. Jadi semuanya dikaji Pak, tetap semuanya dikaji dan dipakai. Paham Pak, semua dikaji dan dipakai. Paham, kita paham. Cuma maksud saya, ketika yang 3 itu dipakai, apakah apple to apple Pak? Yang bab nilai itu rumah huni, rumah tinggal. Sekarang di data yang Bapak tampilkan aja, ruko itu Bapak sebut rumah tinggal sederhana. Saya tanya sama Bapak, rumah tinggal sederhana dan ruko sama tidak? Nah itu ada penyesuaiannya Pak. Nah, penyesuaiannya berapa persen Pak? Adjustmentnya? Nah, Saya itu yang menjadi memang domain-domain kami gitu. Yang tadi kode etik yang kita sampaikan. Jadi adjustment itu tidak berhak untuk dipublikasi Pak? Betul. Oh tidak boleh? Oh gitu. Oke. Ya kalau memang tidak boleh dipublikasi ya semua data Excel pun udah gak usah dipublikasi, ngapain Pak? Apalagi masa data pribadi Pak Haji Udin boleh dipublikasi, adjustment tidak boleh dipublikasi Pak? Kedua kan saya nanya Pak dari tadi, ini Bapak dapat jarak 1,5 km dari mana? Sedangkan jarak kalau kita ukur dari Google Maps aja 4,2 km. Hal kecil Pak. Iya, makanya Hal kecil ini. Jadi kalau menurut Bapak aja, kalau misalnya penyesuaian itu dasarnya dari Pak, saya kan nanya penyesuaian, saya nanya ke Bapak, ini Bapak menulis 1,5 km, ukurnya bagaimana? Atau barangkali ada Atau barangkali Bapak ada rumusnya. pakai aplikasi Waje yang ternyata kilometernya nggak sama dengan manusia pada umumnya barangkali. Sama kan? Nah, pakai Google Maps di kita dihitung 4,2 km Pak. Nah kalau jarak itu Pak Ketua Dewan dengan semua metodologi ini jarak yang bisa diakses oleh semuanya. Karena apa? Dan satuannya jelas. Spreadsheet Excel itu Bapak tampilkan, Bapak publikasikan di hadapan rekan-rekan wartawan yang dianggap uji publik.
Ya Pak ya. Bapak setuju nggak itu uji publik? Kemarin ketika bareng-bareng rekan-rekan wartawan. Setuju tidak itu uji publik? Enggak, Bapak setuju tidak kalau itu disebut uji publik? Kalau ketentuannya saya nggak tahu. Bapak setuju tidak? Bapak diundang ke situ untuk apa Pak? Mau apa? Pemaparan, bukan uji publik, bukan. Oke. Gini, ada pembanding. Mohon maaf saya motong. Ada pembanding di sini, ada kepala BPKAD, saya kira juga yang hampir tiap bulan melakukan apresiasi terhadap beberapa hal yang bidang. Tentunya lebih memahami lah dengan bidang keilmuannya, juga dengan pengalamannya. Nah, menurut Pak Deden ya sebagai kepala BPKAD, PLT Inspektorat juga ini bisa sekalian menyampaikan, bisa sekalian juga ancang-ancang memeriksakan begitu sebagai kepala inspektorat. Ini saya ingin menanyakan Pak Deden terkait apa yang dipaparkan dari mulai jarak, comparable tadi properties. Nah itu biasanya di BPKAD atau di KJPP biasanya kan pakai tim official juga ya, maksudnya pakai KJPP juga. Nah ini seperti apa Pak? Sudah layakkah atau bagaimana? Karena ini tentunya kenapa saya bertanya, karena penentuan harga ini tidak, penentuan besaran tunjangan ini tidak ditentukan oleh anggota DPRD atau ketua DPRD, ditentukannya adalah oleh eksekutif. Dalam hal ini salah satunya yang mengelola anggaran di sini ada Pak Deden. Terkait permasalahan metodologi dan apa segala macam lain sebagainya, nanti sepertinya kita tidak usah perdebatkan di sini. Kang Imong dan kawan-kawan, ada ruang yang lebih terbuka, kita bisa ke Kemenq, ada P3K, PPK di sana, ada MAPI di sana, dan gitu. Karena ini juga percuma kita berdebat di sini juga. Itu Pak Deden, mau diberikan ini sering kami Deden punya pengalaman, punya pengetahuan tentang ini. Bapak Inspektur. Oh inspektur. Ya. Bapak Inspektur. Dalam kapasitas sebagai inspektur. Yang BPKAD. Ya silakan Inspektur Vijay. Izin Pak Ketua. Kalau sebagai BPKAD kami eksekutor. Kalau proyek ini jadi kita bayarkan. BPKAD kuncinya cuma cairkan. Kita gerbang untuk mengeksekusi. Tapi kalau menjawab sebagai inspektur, saya izin dulu Pak Kepimpinan karena saya tidak diundang sebagai inspektur. Tapi kalau hari ini boleh, saat ini berpendapat sebagai inspektorat, yang mau izin dulu Kepimpinan. Ya sebagai orang yang berilmu silakan. Nah, betul. Sebagai seorang auditor. Terima kasih izin pimpinan dan semuanya, terima kasih sudah hadir. Karena ini juga untuk percepatan, tidak bisa terus menerus permasalahan tunjangan DPR ini mengganti. Nah, tentunya saya akan menggarisbawahi dulu bahwa metodologi ini dikembalikan ke pemilik pekerjaan. Pemilik pekerjaan itu PPK. Idealnya PPK yang harus memastikan kalau pekerjaan ini menghasilkan output yang sesuai dengan yang ditargetkan. Sebagai pemilik pekerjaan tentunya harus mengendalikan agar nilai yang dihasilkan oleh KJPP ini tadi rasionalitas, kewajaran, kepatutan. Dan sebenarnya tujuan public hearing ini adalah ada beberapa hal, menyerap aspirasi, uji publik rancangan kebijakan, transparansi informasi, dan penyempurnaan regulasi. Yang ideal dilakukan dalam public hearing itu adalah public hearing perlu. Jadi bukan hanya membahas nilai yang muncul dari KJPP. Karena hasil KJPP itu bukan satu-satunya yang dijadikan pengambilan keputusan. Ada beberapa faktor lagi untuk pengambilan keputusan. Berapa sih nilai yang nanti ditetapkan dalam regulasi? Yang pertama, kemampuan keuangan daerah. Yang kedua, sosial ekonomi masyarakat. Yang ketiga, hasil kajian dari public hearing ini. Yang keempat, fiskal daerah. Terus penerimaan publik dan kepatutan.
sebagai inspektorat kami tidak bisa tergesa-gesa menentukan apakah ini tepat atau tidak, baik itu metodologi maupun hasil. Apakah tepat proses dengan output? Tentunya kami akan meminta dulu KAK yang dibuat oleh PPK dan final report yang disampaikan oleh NPP. Bukan berarti misalkan nanti kita akan mengoreksi, akan meminta untuk penilaian ulang, tapi ini hanya untuk memitigasi risiko, meyakinkan bahwa setidaknya unsur-unsur untuk pengambilan keputusan ini sudah linear, sudah sejalan. Jadi kalau saya tanya hari ini apakah tepat atau tidak, kami akan mengkaji dulu, akan melihat dulu, karena tidak mungkin kami memutuskan hanya yang kami dengar, kami lihat sekarang. Terima kasih. Terakhir, terima kasih Pak Deden sebagai inspektur atas izin pimpinan menyampaikan pendapat dan keilmuannya. Tambahan juga yang terpenting Pak Deden dan juga Pak Ketua DPRD termasuk Pak Sekwan di sini adalah hasil ini akhirnya hari ini memantik keributan antara masyarakat dengan pimpinan dengan anggota DPRD. Nah, maksud saya, kenapa kami hari ini menyuarakan itu? Kami tidak ingin ketika nanti hasil KJPP atau hasil presial ini sudah disahkan dan berbentuk perbu, ini menjadi sebuah keramaian baru, gitu. Jadi masalah hukum ke depan. Makanya sebelum perbu ini disahkan, sebelum perbu ini ditandatangani, kami berharap semuanya selesai. Sehingga tidak ada lagi ke depan pertanyaan-pertanyaan, apalagi pernyataan-pernyataan miring dari masyarakat. Karena apa? Kami menganggap antas terhadap pemerintahan hari ini sedang lumayan tinggi. Nah, kalau ini terus berjalan tidak baik untuk pemerintahan ke depan. Itu sih tambahan terakhir dari saya. Baik, masih ada? Saya sedikit Pak, saya sedikit mau memberikan saran. Saya setuju tadi yang Bapak Ketua Dewan sampaikan bahwa ini bukan forum penghakiman, setuju. Tapi saya sampaikan kepada tim daripada KJPP, Bapak ini ketika menyampaikan informasi, maka informasi itu bersifat publik. Dan hati-hati Pak, jangan sampai memberikan keterangan informasi publik yang menyesatkan. Ya, masih ada? Satu lagi Pak, Silakan. jadi terkait kampiannya mungkin kan kamu sudah datang ya Pak ya, kita juga sudah mendengar penjelasannya. Kita masih miss yang Toto Waskito Pak, karena yang Toto Waskito transportasi ketika datang ke Aparen dia mengaku Pak dari Jakarta untuk mencari harga mobil dinas untuk DPRD. Dia itu sudah mengaku Pak. Dan itu yang kita pertanyakan terkait Toyota Hilux, dan menurut yang punya rental dia tidak pernah menyebutkan. Kenapa sih Pak kita bahas hari ini? Karena kita itu paham bahwa tunjangan ini sekarang sifatnya percepatan Pak. Jadi harapan kita ketika Pergub nanti sudah ditandatangani tidak ada lagi perdebatan. Kenapa tidak ada perdebatan? Karena kita mengacu Pak SE Mendagri. Saya lihat dulu, Rick. Percepatan, kami menginginkan ada bahasa yang mudah dikonsumsi publik Pak. Walaupun memang ini masih dalam tahap appraisal ya Pak ya, belum tahap lanjutannya. Tapi bagaimanapun juga appraisal ini kan bagian dari satu rangkaian pembuatan Pergub itu sendiri Pak. Kenapa seperti itu? Karena kita mengacu Pak pada surat edaran Mendagri nomor 900.121/376/SJ tentang petunjuk pelaksanaan penganggaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD yang bersumber dari APBD. Di poin itu Pak, ada beberapa hal yang harus kita hindari Pak. Pasal 2 poin H jelas di sini mengatakan bagi daerah yang telah menetapkan besaran tunjangan perumahan terlalu tinggi sehingga mendapatkan perhatian dan kritikan dari masyarakat yang disampaikan baik melalui media cetak, media elektronik atau media sosial, agar segera dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan prinsip kewajaran, kepatutan, rasionalitas serta kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Jadi jangan sampai setelah Pergub itu disahkan, nanti ini muncul, kritik ini muncul sehingga SMN ini menjadi dasar bagi para pengkritik nanti ke depan. Yang kita ketahui bersama, kalau kita bicara nilai, dia
bisa dikatakan tinggi, bisa dikatakan rendah, tapi tergantung siapa nanti yang menilai Pak. Kalau bahasanya mudah dikonsumsi oleh publik, saya yakin publik tidak akan mengkritik terlalu jauh Pak. Dan tambahan untuk Bapak Inspektur, sebetulnya kalau kita mengacu pada SM Mendagri ini Pak Inspektur, izin poin 5 itu ada pasal 5, selanjutnya gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah melakukan evaluasi dan monitoring terhadap penetapan besaran tunjangan perumahan pimpinan dan atau anggota DPRD kabupaten kota di wilayah. Nah, dilanjut dalam rangka pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, khususnya penganggaran tunjangan perumahan pimpinan atau anggota DPRD, gubernur dan wali kota memerintahkan inspektorat daerah melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berarti harusnya dalam tahap ini sudah mulai diawasi Pak, karena ini bagian dari pembuatan perlu itu sih Pak. Jadi kita harap percepatan ini dapat berjalan lancar tanpa ada perdebatan lanjutan, dan kami harapkan ada bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh publik Pak. Makanya kenapa kita menginginkan ada prinsip apple to apple. Sekian Pak, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ini closing statement. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada aliansi masyarakat Kuningan yang telah memberikan banyak koreksi kepada kita, dan kepada eksekutif yang hadir mengikuti pertemuan ini. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa ini proses ini sudah berjalan 5 bulan. Ya, 5 bulan. Kami sebagai pimpinan dan anggota DPRD yang menurut undang-undang itu ya boleh dikatakan sebagai penerima pemanfaat, ya, dan domainnya ada di eksekutif. Namun demikian, karena yang namanya penerima manfaat, kalau itu tidak manfaat juga cuma, atau manfaat yang kita terima itu juga mengandung unsur-unsur lainnya, itu juga tidak nikmat kita manfaatkan. Nah, dari sejak awal kami menyampaikan kepada eksekutif agar proses penyusunan perbu ini harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kami pimpinan DPRD dan sekretariat DPRD telah berkonsultasi kepada beberapa pihak, dan tahapan itu sudah dilaksanakan. Pertama, kami konsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri, kami konsultasi kepada BPKP, kami konsultasi kepada Kementerian Hukum, sama ini Kanwil, ya, dan semua tahapan sudah dilaksanakan. Sebagai penerima manfaat, sama sekali kami tidak pernah intervensi, terutama terhadap perangkaan, ya sama sekali tidak pernah kita intervensi. Bahkan ketemu dengan Pak Dedi juga mungkin 2 kali pada saat beliau mau pemaparan, ketemu di jalan, dan hari ini sama sekali kita tidak pernah berkomunikasi, karena kita sadar bahwa apa yang dilakukan oleh KJPP itu adalah domainnya KJPP dan kami tidak intervensi. Kami terima kasih kepada teman-teman masyarakat yang hari ini di Alamku. Artinya bahwa ya Alamku juga ternyata karunia untuk anggota dewan itu, karena 5 bulan tidak mendapatkan tunjangan. Tapi apapun juga, ya, karena ini masih berproses, jadi silakan nanti kita diawasi terus. Tapi yang paling penting sesuai dengan PP 18 bahwa untuk menentukan tunjangan-tunjangan ini ada kisi-kisi yang harus kita lakukan. Pertama adalah azas kepatutan, azas kewajaran, dan lain sebagainya. Nah, azas kepatutan dan kewajaran itu ditentukan oleh satu garis pembatas, di mana pertama bahwa azas kepatutan dan kewajaran untuk tunjangan DPR ini tidak boleh melebihi provinsi. Itu yang pertama. Kemudian untuk menentukan angka pastinya itu ditentukan oleh KJPP. Nah, kemudian mengenai uji publik, walaupun ini surat edaran, ya, surat edaran Menteri Dalam Negeri, dan menurut hierarkis perundang-undangan, sebetulnya surat edaran itu bukan hierarkis perundang-undangan, tapi kita hormati, ya, kita hormati dan kita menghargai, kita lakukan. Terlepas dari uji publik itu paripurna atau tidak, kita sudah lakukan apa yang harus kita lakukan. Kalau misalnya hasilnya tidak bisa memuaskan banyak pihak, ya tentu kita dalam rangka ikhtiar, pastilah setiap keputusan pasti tidak bisa memuaskan banyak pihak atau semua pihak.
Tapi itulah yang sudah kita lakukan. Ini mungkin ya pertemuan ini banyak hikmahnya. Saya kira ya kami sebagai yang akan menerima manfaat itu hanya minta kepada eksekutif untuk terus melakukan tahapan secara berhati-hati dan presisi. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan hari ini. Izin kita belum closing statement. Tadi akan closing statement. Ya. Oke, terima kasih Pak Ketua DPRD yang sudah memfasilitasi di surat ketiga kami dari Alamku. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait closing statement dari pertemuan kita hari ini. Yang pertama, apapun ceritanya yang disampaikan oleh Pak Ketua DPRD, kami tetap berpegang teguh terhadap undangan yang mengenai uji publik. Ini yang pertama, uji publik. Kami tetap berpegang teguh terhadap apa redaksi yang disampaikan kawan-kawan, bahwa kawan-kawan wartawan ini diundang dalam rangka ekspos, bukan uji publik. Sehingga kami dari Alamku meminta uji publik ulang terkait Perbu, bukan hanya berbicara persialnya, tapi berbicara tentang hukum Perbunya. Karena apa? Karena kita ketahui bersama bahwa setiap Perbu itu biasanya ada naskah akademik. Makanya kita akan meminta DPRD mengadakan uji publik terkait Perbu sebagai bentuk kehati-hatian dan juga sebagai bentuk bahasa yang lebih gamblang sehingga bisa mudah dimengerti oleh masyarakat. Yang kedua, kami dari Alamku yang terdiri dari beberapa organisasi yang ada di Kuningan, dengan ini akan bersurat Pak ke DPRD untuk menolak hasil apresial KJPP ini. Itu bukti dari keberatan kami. Yang ketiga, yang terakhir, kami juga akan membuat survei terbuka Pak, untuk angka kepuasan atau kewajaran terhadap masyarakat di lintas segmen. Biar nanti kita tahu sendiri, masyarakat di Kabupaten Kuningan menyetujui atau mewajarkan tidak angka yang ditetapkan oleh apresial yang hari ini sudah diluncurkan. Walaupun dengar-dengar infonya Perbunya sudah mau ditandatangan, tadi begitu. Tapi itu mungkin hanya kabar angin, semoga tidak. Karena apa? Supaya gamblang. Saya turut prihatin dengan apa yang dialami di Kabupaten Kuningan hari ini, di mana 50 anggota DPRD hari ini belum menerima tunjangan ya, di luar gaji, tunjangan terutama tunjangan perumahan dan transportasi. Ini juga menjadikan sebuah keprihatinan untuk kami. Kami tidak senang kawan-kawan kami, senior kami ya, kami yang ada di sini semua ini tidak mendapatkan, bukan tujuan kami, bukan itu. Tapi kami lebih tidak senang ketika nanti ini kesangkut masalah. Kita tidak akan berbicara apa yang sudah kita diskusikan ke belakang. Kenapa bulan Januari dicairkan, kenapa tahun lalu tidak ada presial, kenapa SK-nya tidak dicantumkan dalam Perbu sebelumnya. Kita jauh lah kita berbicara seperti itu. Itu jadi supaya nanti kalau sudah cairkan Pak Ketua Dewan nggak marah-marah lagi di medsos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ketua Dewan nggak pernah marah. Smile. Coba Baik, jadi Pergub ini kan tidak berdiri sendiri ya. Nanti Pergub juga ada evaluasi dari Kementerian Hukum dan lain sebagainya. Apakah ini sudah sesuai dengan standar hukum atau tidak? Ya kita lihat dan kami senang terus dikawal terus, dikoreksi terus. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.